dosen adalah 3 pertanyaan mendasar yang menjadi rumusan makalah kami, yaitu pertama, menurut Anda apakah Pancasila masih relevan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini? Lalu, mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Dan yang ketiga, menurut Anda, apa manfaat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi warga negara Indonesia dan bagi Anda sendiri selaku bagian dari warga negara Indonesia? Kami dari program studi psikologi bersepakat mengambil judul berikut ini sebagai penjabarannya, yaitu peran Pancasila dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Baik, sebagai pendahuluan, Bapak dosen yang kami hormati beserta seluruh keluarga mahasiswa baru Bali Dwipa yang kreatif, inovatif, dan excellent. Sebagai sebuah bangsa yang besar dan kaya dengan keragaman, ketahanan ideologi Pancasila senantiasa diuji ketika dunia memasuki era globalisasi. Begitu banyak ideologi alternatif yang belum teruji ketahanannya merasuk ke dalam sendi-sendi bangsa melalui media informasi begitu pesat, cepat, dan mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa bahkan sampai di pelosok. Tak dapat dipungkiri bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi dalam menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa dengan tetap mendasarinya pada nilai-nilai luhur falsafah Pancasila itu sendiri. Sudah pasti diperlukan kewaspadaan yang juga komprehensif terhadap setiap ideologi atau khasanah-khasanah baru yang berkembang baik di dalam maupun dari luar bangsa Indonesia sendiri. Sebagai mahasiswa Indonesia yang mengemban tugas perubahan ke arah yang lebih positif, lebih dinamis, dan lebih berdaya guna, kita dituntut untuk tetap cermat agar dengan pola laku dan pola pikir kita memberikan visi kepada masyarakat agar di dalam perbedaan yang ada tetap mengimplementasikan nilai-nilai ideologi asli bangsa Indonesia dalam keseharian dan meminimalisir segala kecenderungan ke arah yang berlawanan dengan ideologi Pancasila itu. Semuanya ini tentu didasari oleh sebuah tujuan. Mari kita lihat tujuan yang jelas terhadap peran Pancasila itu demi terwujudnya masyarakat bangsa yang beradab dan sejahtera. Sehingga mahasiswa memahami relevansi Pancasila sebagai acuan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian mahasiswa mampu menganalisa falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Dan bukan saja menganalisanya, namun lebih jauh lagi menguraikan manfaat Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera itu bagaimana. Pada goalnya terakhir, sejatinya sebagai mahasiswa yang berada di garda depan perubahan adalah pengejawantahannya atau implementasinya atau pelaksanaannya dalam keseharian hidup di dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, baik bangsa sendiri dan juga dalam hubungan kita, pergaulan kita dengan bangsa asing di luar bangsa Indonesia. Baik, Bapak dosen dan mahasiswa sekalian yang kami kasihi, kita lihat bagaimana dengan Pancasila itu sendiri. Kita membidik Pancasila yang ditemukan oleh Bapak bangsa kita, Bung Karno, dalam permenungannya yang dalam di bawah pohon sukun yang hingga kini dilestarikan oleh masyarakat di Endi, di Flores, Nusa Tenggara Timur. Wah, sebagai orang Bali berdarah NTT, saya turut bangga akan hal ini, bahwa Bung Karno selama 4 tahun, yaitu dari 14 Januari 1934 sampai bulan Oktober 38, beliau diasingkan oleh pemerintah Belanda di Indi dengan maksud
memutus mata rantai perjuangan Bung dengan pejuang lainnya yang dianggap sangat berbahaya oleh the Netherlanders itu. Namun dengan karisma yang luar biasa yang diberikan oleh ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, beliau melahirkan Pancasila di Indi yang pada 1 Juni 1945 dengan berapi-api disuarakan dalam sidang BPUPKI tentang perlunya Indonesia memiliki dasar negara sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dimaknai oleh Bung Karno sebagai ideologi dasar negara Indonesia dan hanya satu-satunya, tak ada lainnya. Menurut Bung Karno, bangsa Indonesia telah melalui sebuah perjuangan panjang dan pengorbanan yang tak terkira pahitnya, namun sanggup berdiri kokoh dengan pertolongan Tuhan. Dan bangsa Indonesia tercipta dengan cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, refleksi batin, dan tentu mempertimbangkan persatuan di dalam keragaman, para pendiri bangsa akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Akhirnya lahirlah Pancasila sebagaimana yang kita hafal hingga kini bagaikan darah dalam nadi kita. Maju dulu, Pak. Demikian presentasi saya, Ibu Agustina Paskalia, dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh Bapak Gede Arta. Disilakan. Super sekali Mami Tina. Jadi selamat malam Bapak dosen yang saya banggakan, teman-teman semua, mahasiswa, Om Swastiastu. Jadi lanjutkan presentasi Mami Tina, saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk kita selalu bersikap cerdas, cermat, karena kita memasuki fase seorang mahasiswa yang sudah barang tentu dituntut suatu pemikiran yang smart dan cerdas. Khususnya teman-teman saya yang awal tahun ini sebagai prodi psikologi, mantap. Semangat, mantap. Mantap. Terima kasih. Saya lanjutkan di mana bahwa Pancasila tidak asing lagi bagi kita. Pancasila itulah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Marilah kita simak beberapa tokoh yang memberikan pemahaman pengertian tentang Pancasila itu sendiri. Contohnya Bapak Noto Nogoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dan Bapak kita Muhammad Yamin memberikan pemaparannya, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dan Bapak kita, the founding father, Bapak Insinyur Soekarno, memaparkan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpinam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Menurut panitia 5, Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Dan kita lihat sekarang bahwa Pancasila itu mempunyai fungsi. Jadi fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan Pancasila saat ini sebagai dasar negara Indonesia memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai fungsi umum Pancasila,
dan kedua fungsi pokok Pancasila. Dan marilah kita lihat fungsi umum Pancasila itu sendiri. Di mana satu, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Jadi panduan itu artinya petunjuk. Petunjuk dalam hal ini adalah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang berpancasila. Berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi namanya sumber dari segala sumber hukum, di mana kita menganggap Pancasila sumber dari segalanya. Apapun peraturan dibuat di bawahnya adalah berdasarkan Pancasila itu sendiri. Dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi luhur di sini adalah kesepakatan di antara tokoh-tokoh kita yang berbeda paham, berbeda keyakinan, namun mempunyai jiwa roh untuk kesatuan bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang sangat kita banggakan. Dan berikutnya adalah fungsi pokok Pancasila. Di mana fungsi pokok Pancasila itu diantaranya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Jadi karena di sini adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya bahwa Pancasila itu sebagai alat mempererat bangsa Indonesia, menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan agama, bangsa, pulau, dan lain-lainnya. Dan Pancasila itu sendiri adalah sebagai pembimbing umat Indonesia. Itulah yang sangat nilainya begitu sebagai pandangan hidup kita sebagai rakyat Indonesia. Dan berikutnya Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita. Dan olehnya karena digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi sebagai asas kerohanian, segala perundang-undangan di negara Kesatuan Republik Indonesia hanya merucut pada satu ruh, suatu jiwa, yaitu jiwa keragaman untuk menjadi persatuan yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saudara-saudaraku, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yakni Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Pada usia yang saya hormati teman-teman yang sangat berbahagia, sebelum saya estafetkan pemaparan materi ini kepada presenter yang sangat kece berikutnya, marilah kita sekarang selalu berpikir smart bahwa kita adalah orang-orang yang sebagai panutan di keluarga kita, komunitas kita. Jadi ini sangat penting artinya bagi kita yang harus mengamalkan Pancasila itu sendiri. Dan teman-teman Prodi Psikologi, semangat. Akhirnya, teman-teman yang sangat berbahagia, saya haruskan pemaparan materi ini kepada presenter yang sangat kece, Rahmat. Silakan. Sebelumnya kasih aplaus untuk Rahmat. Terima kasih Bapak Arta atas presentasinya yang sangat menarik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang masyarakat beradab dan sejahtera. Dari tadi kita sudah melihat mereka menjelaskan tentang masyarakat beradab dan sejahtera tanpa kita mengetahui apa itu maksud dari masyarakat beradab dan sejahtera. Kita jabarkan satu-satu. Masyarakat berarti sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Contohnya ada masyarakat modern, masyarakat desa, masyarakat agamis, biasanya banyak ormas, dan yang lainnya.
Beradab sendiri, kata beradab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Sedangkan sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur. Jadi dari penggalan di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat beradab dan sejahtera mempunyai maksud bahwa masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang halus, sopan, dan baik budi pekertinya, sehingga masyarakat tersebut selamat dari gangguan maupun kesukaran. Tentu itu dapat terjadi jika kita saling menghargai satu sama lain, menjunjung rasa toleransi, dan selalu ada rasa baik dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, peran Pancasila dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Sekarang ini di Indonesia banyak terjadi kekacauan, entah itu dari sebuah instansi pemerintah maupun pemerintah itu sendiri. Tapi karena kita ditanamkan dasar-dasar Pancasila sejak berada di pendidikan dasar, kekacauan yang terjadi membuat kita akhirnya sadar dan membuka lembaran baru, berpikir lebih jernih dalam melihat kebijakan yang dibuat pemerintah. Mulai tumbuhnya rasa saling membantu antar masyarakat, sehingga menyebabkan negara kita masuk dalam 5 besar negara yang paling dermawan di dunia. Di sini peran Pancasila yang berjasa yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang diamalkan dengan gotong royong. Bapak Presiden kita yang pertama mempunyai pandangan sendiri tentang gotong royong. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, dinamakan satu karya, satu gawe. Gotong royong adalah membanting tulang bersama, pemeras keringat bersama, perjuangan membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Semangat gotong royong yang dikemukakan Soekarno sejatinya bukan hal lama. Sikap gotong royong ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan kesatuan yang tinggi di masyarakat. Sesuai dengan pandangan Soekarno, gotong royong ini tentu akan membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dan sejahtera. Selanjutnya, relevansi Pancasila sebagai acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggara aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak dari kita yang mengerti arti Pancasila, bahkan mengerti nilai-nilai di dalamnya. Namun, sekedar mengerti, tidak berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita, relevansi Pancasila yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja terletak pada setiap nilai-nilai dalam Pancasila. Untuk itu, kita juga harus mengerti makna nilai dari setiap sila yang ada. Makna dari nilai-nilai Pancasila, yang pertama ada ketuhanan. Di Indonesia, semua warga bebas memilih apa agama yang mereka pilih masing-masing. Tidak boleh ada paksaan dari orang lain, tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini mencakup nilai religius yang mengatur hubungan antara pribadi dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, serta hubungan negara dengan agama. Oleh karena itu tidak boleh ada larangan orang beragama.
Pada sila kedua, kemanusiaan, setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, tidak peduli tingkat jabatannya. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Dalam sila ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat asal kita berada, meskipun kita bergaul dengan orang luar negeri, dengan budaya baru, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan. Bangsa Indonesia itu ada karena adanya semangat ingin bersatu. Semangat ingin bersatu itulah yang menjadikan Indonesia memiliki kesatuan yang utuh, serta banyaknya suku, ras, dan agama di Indonesia ini menjadikan negara kita memiliki persatuan dan kesatuan. Yang keempat, musyawarah. Dalam kita mengambil sebuah keputusan untuk mencapai sebuah mufakat, kita membutuhkan proses yang dinamakan dengan musyawarah. Musyawarah sangat penting dilakukan untuk mencari jalan keluar dari sebuah keputusan. Dalam bermusyawarah sangat penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain agar saat mencapai mufakat tidak terjadi pertikaian. Oleh karena itu, diperlukan dialog di antaranya. Dialog diperuntukkan untuk meningkatkan kepercayaan kita dengan orang lain. Yang terakhir, keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada orang lain yang sesuai dengan haknya. Bukan hanya orang lain saja, bahkan sekelompok orang juga bisa. Dalam sila Pancasila yang kelima, negara Indonesia harus bisa menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Dari hal tersebut, perlu kesadaran diri setiap individu untuk memiliki rasa ingin bersatu. Jika setiap individu sadar akan pentingnya pemikiran yang sama, perilaku yang sama, maka hal itulah yang bisa membuat kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Demikian dari saya. Sebelum saya estafetkan ke Kak Siti, saya ingin teriak satu kata tolong untuk dijawab. Psikologi. Mantap. Sekian dari saya. Oke. Terima kasih Mas yang sangat luar biasa. Sangat. Sebagai filsafat bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia mengakibatkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan kebangsaan. Optimis menjadi bangsa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Terjadi transformasi menguatkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Maka disusun prinsip-prinsip dasar diberikan oleh Ikhwanuddin Saleh. Kemudian diabstraksikan oleh prinsip dasar filsafat bernegara Pancasila. Maka dari itu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Secara ilmiah, masyarakat yang harus memiliki filsafat hidup berbeda dengan bangsa lain. Itu lokal genius dan lokal wisdom. Para pendiri negara Indonesia menyiapkan Indonesia merdeka. Mereka sadar untuk menjawab pertanyaan fundamental. Dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan? Pancasila yang terdiri atas 5 sila, sistem filsafat melakukan lebih lanjut menyangkut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kelima sila Pancasila. Ontologi dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila atau manusia. Tata negara mengungkapkan bahwa manusia sebagai pendukung sila-sila Pancasila. Pancasila yang ontologis memiliki hal yang mutlak, susunan zat raga dan jiwa, serta jasmani dan rohani. Filsafat negara memiliki 5 sila yang merupakan kesatuan dan persatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung-pendukung nilai Pancasila. Karena bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Untuk selanjutnya, manfaat Pancasila dalam mewujudkan masyarakat
yang beradab dan sejahtera. Mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Sangat penting bagi Indonesia karena Pancasila tidak hanya merupakan ide-ide seorang saja, melainkan nilai bangsa. Indonesia dirumuskan untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila menjadi cita-cita bangsa, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai pembangunan nasional melalui pengamalan Pancasila. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia. Untuk kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila merupakan 5 buah asas atau prinsip yang harus dijunjung tinggi sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila sangat penting untuk ditanamkan, diterapkan dan dijadikan pedoman hidup dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Saran dari kami diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari dan perlu menerapkan pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini untuk mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Sekian dari kami. Terima kasih kepada Pak Dr. Ardiani. Terima kasih untuk semua teman-teman dan tidak lupa terima kasih kepada tim prodi psikologi yang sangat luar biasa kompak. Ada tim paper, boleh tepuk tangan buat tim paper. Dan tidak lupa ada tim presenter yang sangat luar biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Universitas Baru Dwipa dan malam. Baik, presentasinya sudah cukup? Sudah, dokter. Boleh Sudah, Pak. presentasinya boleh di. Baik, presentasinya sangat bagus ya. Cara penyampaian dan kerjasamanya ya, walaupun berjauhan jarak ini karena secara online itu sangat bagus ya, sangat sistematis ya. Jauh di mata, dok. Cara pengerjaannya juga sudah menggunakan cara berpikir filsafat, berarti sudah runut sekali ya, begitu. Hanya memang kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang saya berikan, nah itu di kesimpulan ya dalam uraiannya juga ada sih, tetapi tidak dirumuskan. Nah, ini memakan waktu yang cukup panjang nih, hampir 45 menit nih. 45 menit, tapi tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Karena ya ini kita belajar bersama ya. Jadi memang student center learning, jadi memang kita harapkan ya justru adik-adik atau teman mahasiswa yang lebih aktif dalam pembelajaran ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Pancasila masih relevan ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau dari Ulen tadi, apa jawabannya? Sangat relevan. Pada saat Sangat relevan. Jadi saya atur Masih sangat relevan. Arta ya, karena ini pertanyaan ini dari tahun ke tahun saya berikan pertanyaan, baru sekali ini pecah telur untuk Pak Arta. Yeah. Jadi rata-rata Makanya tadi saya bilang kita harus berpikir masihkah relevan? berpikir smart, Masih gitu loh. relevan. Padahal yang saya inginkan sangat relevan ya. sangat relevan. Tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa-masa yang akan datang dan selamanya Pancasila itu akan sangat relevan ya. Nah, mengenai Pancasila apakah filsafat sudah jelas sekali tadi, manfaatnya juga sudah jelas sekali ya. Jadi memang ya di samping ya untuk pemersatu dan sebagainya, tapi intinya kita belajar filsafat Pancasila adalah kita untuk memecahkan permasalahan ya,
utamanya memang permasalahan kebangsaan, tetapi juga dapat digunakan tentunya untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi. Coba adik-adik atau teman-teman bayangkan kalau ada permasalahan ya sifatnya pribadi. Nah, gunakan filsafat Pancasila. Yang pertama, kita harus kembali ke Tuhan. Setiap masalah ya, betul nggak? Kita kembalikan ya. Betul. Ada apa? Mungkinkah Tuhan memberikan saya cobaan, ataukah Tuhan ingin saya melakukan sesuatu dan sebagainya. Dan kita harus berbesar hati bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang terbaik yang harus kita terima dan kita harus memberikan jawaban. Nah, kemudian sebagai manusia kita harus selalu bersikap adil ya. Nah, itu kan sila keduanya. Nah, tetap kita menjaga persatuan dengan siapapun. Mungkin karena ada masalah kita ini harus musuhan, harus nggak perlu sampai terjadi kan. Sampai kata-kata maaf, Betul. mungkin memusuhi teman kita sendiri, bahkan saudara kita sendiri kadang-kadang banyak ya terjadi di Betul. beberapa daerah Betul. dengan saudara kandung pun berantem gara-gara masalah warisan. Nah, coba kita pikirkan dan selesaikan dengan masalah filsafat Pancasila. Kembalikan dulu pada Tuhan. Ya, warisan kok dipermasalahkan, diperebutkan ya. Kita kerja tidak, ya. Kita beli tidak. Nah, itu kan titipan dari orang tua kita untuk bekal kita. Syukur-syukur sebagai harapan orang tua kita itu bisa kita pelihara, kita kembangkan untuk terus-menerus ya, untuk bisa menjamin kesejahteraan daripada seluruh keturunan kan seperti itu. Nggak ada yang perlu diributkan ya, itu menjaga persatuan. Nah, caranya gimana? Ya harus selalu musyawarah, harus belajar berdemokrasi, dewasa kan begitu. Ya. Nah, yang terakhir tadi dari Mas siapa tadi? Nah, yaitu keadilan sosial ya. Nah, bagi semuanya. Ya kalau bagi kita sendiri, ya bagi lingkungan kita yang terdekat, keluarga kita dan seterusnya ya. Nah, itu manfaat Pancasila ya, nah itu jawaban-jawaban seperti itu yang sebenarnya saya harapkan. Tetapi saya sangat surprise ini, memang ini teman-teman psikologi ini hebat-hebat sekali. Sekali lagi applause ya buat teman-teman psikologi. Oke. Nah, saya masih memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain, prodi yang lain ya. Nah, ini contoh nanti karena prodi yang lain pasti akan presentasi nanti untuk tugas yang lain tentunya karena bergilir. Mungkin kalau ada masukan, sanggahan atau tanggapan silakan, kita sampai jam 8.00 lah, kita nggak apa-apa. Habis itu kita lanjutkan materi yang baru. Silakan kalau ada tanggapan. Pak, saya mau nanya. Silakan. Ingin bertanya, Pak. Ya, saya Lois, Pak, dari Prodi Akuntansi. Ditujukan ke siapa? Silakan. Ya, Lois Prodi Akuntansi untuk pembahasan tadi dari Prodi Psikologi presentasi yang tadi. Ya. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa hanya dimengerti bahwa di era sekarang itu banyak orang yang cuma mengerti Pancasila saja tapi tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara masyarakat untuk menerapkan Pancasila pada era sekarang sehingga unsur-unsur yang ada dalam Pancasila bisa menjadi relevan. Betul. Silakan dijawab dari tim psikologi. Jadi bagaimana? Terima kasih Pak Yulian sudah bertanya. Mungkin saya akan menjelaskan tadi. Karena saya yang menjelaskan, mungkin saya yang akan menjawab. Silakan. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana kita memupuk masyarakat ya. Sebenarnya sebagai mahasiswa tugas kita hanya menanamkan nilai-nilai tersebut kepada diri kita sendiri. Kita tidak usah berusaha untuk mengubah orang, tapi kita mengubah diri sendiri agar kita bisa memberikan energi positif yang bisa kita berikan ke orang lain. Jadi kita lihat diri kita sendiri, lalu kita menyalurkannya kepada orang lain tanpa harus berbicara, tapi dengan tindakan kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Mungkin saya bisa tambahkan, Om Amir. Iya. Saya mau bertanya, Pak. Masih ada Mungkin saya bisa tambahkan. Masih ada tambahan jawaban, mohon Boleh saya bersabar. tambahkan? Boleh saya tambahkan? Oke, Silakan, silakan teman-teman. satu lagi dari psikologi untuk melengkapi Iya, baik, terima jawaban. kasih. Kemudian nanti pertanyaan kedua Terima. dari Mbak Oke. Nia. Silakan sekarang dilengkapi dulu.
Oke, baik, terima kasih Bapak Wayan, pengampu mata kuliah PKN. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, mengapa Pancasila hanya dimengerti tapi tidak direalisasikan? Dalam ranah perubahan perilaku kan memang ada 3 ranah wilayah belajar gitu istilahnya ya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada pengetahuan, ada afektif, ada sikap, dan kemudian ada keterampilan. Saya rasa untuk ranah kognitif mengerti, semua orang pasti sangat mengerti apa itu Pancasila. Tetapi ketika dibawa ke ranah afektif selalu ada masalah, apalagi kemudian menjadi sebuah kebiasaan, keterampilan. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Memang harus ada upaya yang kuat gitu ya, ada komitmen bersama, kemudian ada konsistensi dari semua pihak. Tapi yang terpenting tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa ada perlu keteladanan. Keteladanan itu dari siapa? Dari semuanya. Kemudian ada etis yang mengatur. Jadi ada hukum yang mengatur yang kuat, bagaimana kemudian hukum itu bisa memberikan efek jera gitu ya, memberikan punishment terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian ada lingkungan untuk praktek. Jadi ketika sekolahnya mengatakan mencintai Pancasila, ketika kemudian masyarakatnya mencintai Pancasila, maka harus ada activity yang dilakukan secara kontinu, sehingga masyarakat itu benar-benar mencintai Pancasila. Barangkali aktiviti ini sudah mulai dikembangkan ya, misalnya setiap 17 Agustus, kemudian dari acara-acara di televisi dan lain sebagainya harus menyiratkan hal-hal tersebut. Jadi artinya apa? Perlu dukungan seluruh anggota masyarakat secara komprehensif gitu ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya tambahkan, semoga bisa diterima oleh rekan saya Yuliana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Dini, tadi yang bertanya. Iya, halo. Ya, selamat malam semuanya. Saya juga mau bertanya dari bahasa Inggris, Maria Dini. Ya, silakan. Halo. Pertanyaannya begini, bagaimana cara kita itu menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita? Itu saja. Terima kasih. Ya, penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, tips psikologi. Iya, Pak. Silakan, mungkin saya apa siapa? Yang lain bisa? Boleh Pak Arta dulu, nanti saya melengkapi. Oke, maaf Niki dengan Dek cantik Dini ya. Oke. Iya, Pak, betul sekali. Ya, karena saya yakin bahwa Dini ini orangnya cantik, masa saya bilang Dek cantik Dini. Oke. Biar suasananya nggak ada mayem. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya ambil contoh yang simpel saja, tidak jauh-jauh, dalam keluarga. Jadi di keluarga itu ada orang tua dan anak-anak. Sudah barang tentu karena di Indonesia bahwa tiap orang itu menganut agama dan kepercayaan. Karena ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Caranya untuk mengamalkan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi otomatis dalam keluarga itu kita harus selalu bersyukur dan bersembahyang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Apakah Tuhan itu Sang Allah, Yesus Kristus, Sang Buddha, atau Ida Sang Yang Dewasa? Itulah cara menanamkan sila pertama, di mana kita selalu mensyukuri kehidupan ini. Tanpa karunia Tuhan, tidak akan ada kehidupan yang sangat indah ini. Itu yang poinnya. Karena kadang-kadang manusia tidak bisa bersyukur. Hanya mengeluh pekerjaannya. Tapi kalau saya menanamkan, kita harus selalu bersyukur. Apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan dan ketuhanan Yang Maha Esa. Tanamkan itu sejak dini. Oke. Nah, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan kita dalam satu keluarga ada orang tua, ada kakak, ada adik, nenek, kakek. Jadi di sini adanya dituntut kita selalu bersikap kemanusiaan. Jadi memanusiakan manusia. Bagaimana kita bersikap anak kepada orang tua, menghormati orang tua. Bagaimana orang tua juga mengayomi anak-anaknya. Itu kan bagian dari kemanusiaan. Hanya yang membedakan kita adalah umur dan fungsi pada saat ada berkeluarga. Jadi kemanusiaan itu sangat real kita aplikasikan dalam keluarga. Ketiga, itu apa ya? Persatuan Indonesia. Jadi dalam keluarga kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita akan mengarungi bahtera kehidupan dalam rumah tangga?
Jadi dalam keluarga itu harus bersatu. Nahodanya siapa? Ya bapak dan ibu. Bagaimana bapak dan ibu menjadi nahoda perahu kita sehingga seluruh anggota keluarga kita akan mengarungi bahtera, akan menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Ya, keempat. Jadi keempat ini adalah sila di mana kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam permasalahan keluarga itu, tidak ada yang namanya orang yang selalu berkuasa. Jadi ada istilah mari kita bicarakan baik-baik. Biarpun dia anak kita, jadi tetap kita memberikan waktu kesempatan untuk mereka berkomunikasi, berpendapat terhadap suatu permasalahan yang muncul dalam keluarga. Karena pada zaman ini, orang tua itu tidak seperti zaman dulu yang selalu otoriter terhadap anaknya. Sekarang implementasikan Pancasila itu, sila keempat inilah, marilah kita bermusyawarah sesuai dengan fungsi pakem-pakem yang ada dalam keluarga. Anak berpendapat, orang tua berpendapat, kakek nenek berpendapat untuk kita semua, bukan untuk individu person to person, tapi the whole of the family. Dan kelima, keadilan sosial. Saya yakin jika sila pertama, kedua, ketiga, keempat kita jalanin dengan cerdas, dengan baik, maka keadilan sosial bagi seluruh keluarga akan terjadi. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia akan terjadi. Kita mulai dari hal yang paling kecil, yakni keluarga kita sendiri. Begitu kira-kira dari saya. Kira-kira Dek Dina bisa super sekali. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk dulu. Super sekali. Oke, karena waktunya sudah sampai ya untuk sesi kita presentasi kita akhiri. Sekali lagi close buat tim psikologi. Psikologi. Nah, saya ada sedikit menyitir tadi disampaikan oleh Mbok Kadek ya mengenai menjadi seorang teladan ya. Nah, itu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kebanyakan orang terjebak memberikan contoh itu gampang ya, betul nggak? Nah, bisa nggak sekarang kita menjadi contoh? Nah, semuanya bagi kita semua. Kadang-kadang kita gampang cari contoh ya, referensi dan sebagainya, tetapi sekarang jadikan kita menjadi contoh yang diharapkan untuk bisa berubah menjadi kebaikan, kebersamaan, kedamaian, dan suksesan kita bersama. Itu ya. Mencari contoh gampang, memberi contoh gampang, tapi menjadi contoh itu dicoba sebaik-baiknya ya. Gitu. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri sesi diskusi kita ya.